Selamat pagi, Pak Theo dan teman-teman. Saya Anissa Carolina Keliat dengan NIM 21H10010 akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi. Ya, di sini ada 5 topik. Yang pertama etika profesi, kedua norma, dan yang ketiga sistem dan teori etika, keempat kebebasan dan tanggung jawab, kelima suara hati. Selanjutnya, etika profesi secara umum. Etik atau etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya, di sini fungsi etika sebagai pedoman, sebagai alat kontrol sosial, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain. Manfaatnya menjamin profesionalisme, meningkatkan tanggung jawab, mendorong produktivitas kerja, dan yang terakhir, menjaga reputasi profesi. Di sini juga ada tujuan dari etika profesi, yaitu menjunjung tinggi martabat suatu profesi, membantu meningkatkan mutu suatu profesi, dan yang terakhir menentukan standar bagi suatu profesi. Prinsip dari etika profesi, yang pertama ada tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan terakhir integritas. Selanjutnya, norma. Norma merupakan aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan pribadi dan kelompok masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial. Norma merupakan aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya bersifat amat terperinci, jelas, tegas, dan tidak meragukan. Selanjutnya, macam-macam norma. Yang pertama, itu norma agama. Norma agama adalah suatu bentuk petunjuk dari Tuhan kepada umatnya sebagai pedoman untuk menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Norma agama ini diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Alkitab atau kitab suci suatu agama. Ciri-ciri norma agama yang pertama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, kedua memiliki sifat yang abadi, yang ketiga berlaku untuk seluruh umat di dunia, yang keempat selalu mengajarkan tentang kebaikan, dan yang terakhir jika dilakukan mendapat pahala, jika dilanggar mendapatkan dosa. Ya, selanjutnya ada norma moral. Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia dan biasanya bersifat universal. Norma ini juga disebut sebagai norma kesusilaan atau etika. Tujuan dari norma ini adalah untuk mewujudkan hidup yang damai bagi manusia serta hubungan yang harmonis. Sanksi bagi pelanggar norma moral adalah penyesalan. Contohnya, jika kita berbuat jujur, menghormati sesama manusia, dan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, ada norma hukum. Norma hukum berarti kesempatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ciri-ciri yaitu dilakukan atau diakui oleh masyarakat, adanya penegak hukum, dan adanya pihak yang berwenang yang memberi sanksi. Tujuan dari norma hukum ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Ini topik yang ketiga, sistem dan teori etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti kebiasaan atau adat. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Selanjutnya, sistem etika. Yang pertama, etika peraturan. Moralitas terletak pada ketaatan pada semua bentuk peraturan yang berlaku baik buruk manusia diukur berdasarkan pada ketaatan atau ketidaktaatan pada peraturan. Yang kedua, etika situasi. Bahwa keputusan moral harus diambil
bukan berdasarkan hukum moral yang ada, tetapi berdasarkan situasi saat ini. Dan yang ketiga, ada etika relativisme, kesadarannya bahwa manusia itu unik dan berbeda dari satu sama lain. Karena itu, orang hidup menanggapi lika-liku hidup dan menjatuhkan penilaian etis atas hidup secara berbeda. Dengan cara itulah manusia dapat hidup sesuai dengan tuntutan situasinya. Selanjutnya, teori etika pertama ada teori egoisme. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri atau selfish. Teori utilitarisme, paham etis yang menempatkan tindakan baik adalah berguna dan bermanfaat atau menguntungkan bagi orang-orang di sekitar kita. Teori deontologi, pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan. Teori eudaimonisme, pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindakan manusia. Ya, selanjutnya topik yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan atau hak dengan anugerah Tuhan dan kelebihan yang kita miliki, biasanya disebut hak istimewa. Kebebasan juga sebagai syarat mutlak untuk tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Yang berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebebasan. Kebebasan manusia terbatas. Ada faktor yang membatasi, dari faktor eksternal, lingkungan, pendidikan, dan dari internal, bakat, watak, dan sifat. Contohnya, hanya sedikit sekali anak dari golongan berpenghasilan rendah masuk ke perguruan tinggi. Manusia seringkali tidak menggunakan kebebasannya. Manusia merasa lebih senang atau lebih aman untuk berperilaku sesuai kebiasaan atau adat istiadat. Ini menyebabkan perilaku individu selalu sama. Kebebasan tidak berarti bahwa perbuatan manusia tidak ditentukan. Kebebasan adalah autodeterminasi, kehendak yang menentukan dirinya sendiri, di mana ia mempunyai suatu maksud atau tujuan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kebebasan. Yang pertama, kebebasan sosial politik. Kebebasan sosial politik bukan sesuatu yang selalu ada, melainkan sebagian besar merupakan produk perkembangan atau perjuangan sejarah. Dalam sejarah dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah tercapainya kebebasan politik. Rakyat dengan membatasi kekuasaan absolut para raja, dan kedua terdiri dari kemerdekaan yang dicapai oleh negara muda terhadap penjajahan. Kedua, ada kebebasan individu, kewenangan, kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikologi, dan terakhir kebebasan moral. Selanjutnya, ada jenis-jenis tanggung jawab, retrospektif, tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan ada konsekuensinya. Prospektif, tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Selanjutnya, topik kelima, suara hati. Suara hati menentukan bagaimana seseorang pribadi mereka merespon suatu keadaan apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.
tidak sesuai dengan keputusan dan tanggung jawabnya sendiri. Cara kerja suara hati, yang pertama ada sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya, kesadaran moral ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Yang kedua, pada saat-saat menjelang bertindak. Ia bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari dari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan hal yang jahat. Dan yang ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberi vonis atau vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasa ketenangan. Tetapi bila kita lakukan itu jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar oleh kesalahan. Dan selanjutnya, fungsi suara hati nurani retrospektif. Suara hati mengevaluasi sebuah tindakan yang sudah dilakukan baik secara positif ataupun secara negatif. Yang kedua ada hati nurani prospektif. Suara hati timbul dalam situasi amat konkret mendahului sebuah tindakan. Merupakan norma moral yang paling subjektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.